Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah membicarakan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang tanggung jawab orang tua atau pendidik di dalam pendidikan sosial anak. Yang sudah kita bicarakan adalah bagaimana penanaman prinsip dasar kejiwaan terhadap anak, termasuk menanamkan rasa takwa, menanamkan persaudaraan, menanamkan kasih sayang, menanamkan mengutamakan orang lain atau al-ithar, kemudian menanamkan kepada anak-anak kita untuk dapat memberikan maaf dan juga menanamkan keberanian. Itulah prinsip dasar kejiwaan yang mulia yang ditanamkan terhadap anak-anak kita. Kemudian kita telah berbicara tentang memelihara hak-hak orang lain, termasuk memelihara hak orang tua, hak sesama saudara, hak tetangga, hak terhadap guru, hak teman, dan hak orang-orang yang lebih tua. Kemudian kita juga telah bicara tentang melaksanakan etika sosial yang perlu kita tanamkan ke dalam pendidikan sosial anak. Pertama adalah etika makan dan minum, etika memberikan salam, etika meminta izin, etika di dalam majelis, etika berbicara, etika bergurau, dan etika mengucapkan selamat, juga etika mengunjungi orang yang sakit, etika takziah, yang terakhir adalah etika bersin dan menguap. Ini semuanya sudah dijelaskan dan ini semuanya sudah disampaikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang hal itu. Pada pagi ini yang terakhir adalah bagaimana seorang pendidik atau orang tua menanamkan kepada anak-anak kita untuk berani mengungkapkan kebenaran dan berani untuk mencegah kemungkaran dan berani untuk mengkritik sosial dalam arti kata yang positif. Sebagai orang tua atau pendidik, kita hendaknya menanamkan di dalam jiwa anak-anak kita keberanian untuk menyampaikan yang hak. Di dalam bahasa agama sering dikatakan hal ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan kebaikan atau yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Yang ma'ruf itu adalah yang baik menurut agama dan akal sehat. Yang mungkar adalah lawan daripada yang ma'ruf, yang tidak baik menurut agama dan menurut akal yang sehat.
Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Disebutkan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, di antaranya adalah surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu, dan hendaklah kamu menjadi umat yang bagaimana yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan menurut Al-Quran, kebaikan menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka itu mau memerintahkan yang ma'ruf, dan mau wa yanhauna 'anil munkar, dan mau mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang atau umat yang mau untuk mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu mengajak kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Bahkan di dalam ayat Al-Quran yang lain, umat Islam mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khaira ummah, yaitu sebagai umat yang terbaik. Di dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Allah berfirman, ukhrijat lin-nas, yang ditampakkan di hadapan manusia. Kenapa umat Islam dikatakan khaira ummah? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kamu memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam mendapatkan predikat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita ini mau untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Nah, juga di dalam ayat Al-Quran surat Taubat ayat 74 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Kenapa begitu? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu memerintahkan yang ma'ruf. Mereka itu mencegah kemungkaran. Wa yuqimunas shalah. Mereka mau menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah. Mereka mau memberikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulahu. Dan mereka itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah akan diberi rahmat oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 74 ini. Jadi orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, mereka saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qa'imi 'ala hududillah wal waqi' fiha kamatsali qaumin istahamu 'ala safinatin." Perumpamaan orang-orang yang menegakkan ajaran-ajaran, aturan-aturan Allah, dan orang-orang yang terjerumus tidak mau melakukan aturan-aturan Allah, kamatsali qaumin istahamu 'ala safinah, seperti suatu kaum, komunitas yang bagaimana mereka itu istahamu 'ala safinatin, mereka ingin untuk naik kapal. Ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian mereka itu ada yang naik di atas kapal itu, di atas. Wa ba'duhum asfalaha. Dan sebagian mereka itu ada yang duduk di bawah. Wa kana alladhina fi asfaliha. Orang-orang yang duduk di bawah kapal itu, idza staqau minal ma, apabila mereka ingin untuk mendapatkan air, marru ala man fawqahum, mereka itu naik di atas kapal, melewati orang-orang yang duduk di atas kapal. Waqalu, lantas orang-orang itu mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Kalaulah seandainya kita boleh untuk melubangi kapal itu, walam nu'dhi man fawqana, kan kita tidak menganiaya orang-orang yang di atas. Orang duduk di atas terganggu. Karena apa? Karena kita ini pergi melewati mereka. Kalaulah mereka itu dibiarkan, taraku ala ma aradu wa taraku ma aradu. Kalau mereka itu dibiarkan apa yang mereka inginkan, maka mereka itu najau. Mereka itu halaku. Mereka itu akan hancur. Wahalaku jami'an, dan mereka yang duduk atau yang naik di atas kapal itu akan tenggelam semuanya. Tetapi wa in akhadhu ala aidihim, kalau mereka itu dilarang, jangan kamu melubangi kapal itu, najau, mereka itu selamat. Wa najau jami'an, dan mereka itu semuanya penduduk atau penghuni atau penumpang kapal itu akan selamat sampai ke tujuan dengan selamat. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kehidupan sosial ini. Ada saja di antara anggota di tengah-tengah masyarakat ini, ada yang tidak mau tahu. Ada yang tidak mau mengindahkan aturan Allah dan aturan Rasulnya. Ada orang-orang yang melakukan kemungkaran, melakukan kefasikan, melakukan kemaksiatan. Begitulah di tengah-tengah masyarakat ini, ibarat orang yang naik kapal itu. Ada saja di antara mereka orang-orang yang melakukan hal itu. Apabila orang ini dibiarkan melakukan hal itu, tentu tadi dikatakan, maka semuanya akan rusak. Semuanya akan musnah. Semua akan tertimpa musibah. Tetapi kalau ada orang yang mau mengingatkan, menghentikan perbuatan-perbuatan, menghentikan kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan, maka insya Allah masyarakat juga akan selamat sampai kepada tujuan, yaitu masyarakat yang kita idam-idamkan, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
yaitu masyarakat yang aman, yang damai, yang tentram di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan tentang kehidupan di tengah-tengah masyarakat ini. Karena itu perlu di tengah-tengah masyarakat ini adalah orang-orang yang mau betul untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dikatakan di dalam fakta sejarah yang memperkuat tentang kewajiban melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada umat Islam, dan sekaligus ini merupakan tugas sosial yang dibebankan atas sesama umat Islam, adalah keberadaan kaum Bani Israel yang harus menerima laknat Allah. Karena apa? Karena mereka tidak saling mencegah kemungkaran. Bani Israel dilaknat oleh Allah karena mereka tidak mau saling mencegah kemungkaran. Kemungkaran dibiarkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Allah berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam." Dilaknat orang-orang yang kafir. Dari siapa mereka itu? Min Bani Israel, dari kaum Bani Israel. Ala lisani Daud, dengan lisan Nabi Daud alaihissalam, dan lisan Isa ibn Maryam, dan Isa ibnu Maryam. Mengapa mereka kaum Bani Israel itu dilaknat? Dzalika bima asaw, karena mereka melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, wa kanu ya'tadun, dan mereka telah melampaui batas. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak mau mencegah kemungkaran, bahkan mereka melakukan kemungkaran itu. Labi sama kanu ya'tadun. Sangat jeleklah mereka telah membuat kerusakan dan melampaui batas itu. Hal ini sesuai juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang bersumber dari yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Lamma waqa'at Banu Israil fil ma'asi." Ketika Bani Israel terjerumus ke dalam kemaksiatan, kedurhakaan, nahahum ulama'uhum. Ulama mereka itu melarang mereka. Falam yantahu, akan tetapi mereka tidak mau memberhentikan. Fajalasuhum fi majalisihim wa wakalu wa syarabuhum. Malah mereka itu duduk-duduk, minum-minum, tidak open. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Allah Subhanahu wa taala lalu menutup hati-hati mereka. Kemudian walanahum ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Allah melaknat mereka dengan lisan Nabi Daud, lisan Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw, karena mereka itu telah melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, wa kanu ya'tadun, dan mereka telah melampaui batas. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Wa kanu muttaqian, mereka itu bersandar. Lah, kata Rasulullah,
Walladzi nafsi biyadi hatta tatra'uhum 'alal haqqi atara. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Artinya demi Allah. Sehingga kamu teguh untuk mempertahankan kebenaran. Kamu teguh itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Termasuk fakta sejarah yang memperkuat kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar adalah kehancuran yang menyeluruh yang tidak menimpa setiap orang yang melalaikan hak Islam dan masyarakat di dalam meluruskan, mengadakan perbaikan serta memberantas orang-orang yang berbuat kerusakan. Fakta sejarah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Zainab bin Jahas radhiyallahu anhu. Ia berkata, apa katanya? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaina faz'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk faz'an. Dia itu gundah. Yaqul, beliau bersabda, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah, wailun lil Arab. Celakalah orang Arab. Min syarrin qad iqtarab. Kejahatan, kerusakan telah dekat. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadihi. Telah terbuka itu hari ini pintu Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, kata Rasul. Wa halaqa baina isbi'aihi wal ibham allati taliha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat lingkaran al-ibham ini dan jari yang di sampingnya seperti ini, begini. Sudah terbuka itu pintu gerbang Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Fakultu, kemudian Zainab bin Jahas mengatakan, Ya Rasulullah, an-nuhlik wa fina salihun. Apakah kami juga akan hancur, sedangkan di tengah-tengah kita ini ada orang-orang yang saleh. Di tengah-tengah ini ada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Apakah kami akan binasa ya Rasulullah? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya. Walaupun di antara kalian ada orang-orang yang saleh. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza kathural khabth. Apabila sudah banyak kerusakan, banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan, tidak peduli. Semua akan ditimpa akibatnya. Ditimpa semuanya tanpa kecuali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal itu. Juga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku ada di tangannya, di tangan Allah, atau demi Allah, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Au la yushikannallaha ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Hendaklah kamu memerintahkan kebaikan, hendaklah kamu mencegah kemungkaran. Au kalau kamu tidak mau melakukan hal itu,
La yushikannallaha ayyab'atha 'alaikum 'iqaban. Allah akan menurunkan kepadamu suatu bencana. Tsumma tad'unahu. Kemudian kamu berdoa kepadanya, fala yustajaba lakum. Maka doamu tidak dikabulkan oleh Allah karena meninggalkan kewajiban, yaitu kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena itu amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan kewajiban agama. Sekali lagi, melupakan kewajiban agama. Prinsip ini, kalau tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, akan terjadi masalah sosial, yaitu kemungkaran merajalela, kebinasaan yang terjadi nanti akan dirasakan seluruhnya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hendaknya paling tidak di tengah-tengah keluarga kita, paling tidak di tengah-tengah masyarakat kita, memang dalam kehidupan sekarang ada kecenderungan masyarakat, yaitu hidup apatis, hidup masa bodoh dia. Ya, kamulah, asal saya selamat. Apatis. Kalau sudah hidup ini apatis, masing-masing cuek, maka akan terjadi nanti suatu fitnah yang kita sendiri lakukan. Karena itu Rasulullah mengingatkan juga dalam sebuah hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, dengan lisannya. Kalau tidak bisa, dengan hatinya. Rasulullah mengatakan, wadzalika ad'aful iman. Yang melihat kemungkaran, merubahnya hanya dengan hatinya, ad'af al-iman. Imannya itu sangat lemah dia. Tapi juga jangan ditafsirkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, rubahlah dengan tangannya, itu untuk pemerintah. Rubahnya dengan lisannya, itu untuk ulama. Rubahlah dengan hatinya, itu untuk orang awam. Tidak seperti itu. Man itu adalah menunjukkan arti umum. Siapa saja pemerintahnya, siapa saja ulamanya, siapa saja cendekiawannya, orang tuanya, pendidiknya, namanya man, siapa saja yang melihat kemungkaran, wajib untuk mencegahnya, baik itu dengan tangannya, dengan lisannya, maupun dengan hatinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hal ini maka kita sebagai orang tua wajib untuk mendidik anaknya berani untuk menyatakan yang hak, berani untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tentu ini merupakan pendidikan dari sekarang. Dibiasakan mengerjakan hal-hal yang baik menurut agama. Ini minta maaf, suatu saat kami ada di dalam mobil, ada anak kecil, mungkin masih SD kelas 1, masih kecil sekali. Kemudian lampu merah ada. Kemudian lampu merah ada. Anak kecil, "Pak, berhenti, Pak. Itu lampu merah, berhenti." Wah. Saya anak kecil berani mengatakan seperti itu kepada bapaknya. Ternyata memang sudah disiplin seperti itu. Pak, buang sampah itu di tempatnya. Lah, Pak, itu sudah azan, pergi ke masjid. Yuk. Ya. Lah, ini adalah pembiasaan terhadap anak
yang nanti anak ketika sudah cukup dewasa, dia berani untuk menyampaikan yang hak, tetapi itu dengan jalan tentunya yang baik, yang bijak, dengan nasihat yang baik, dan mengemukakan argumentasi yang memadai sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ya, mari kita didik anak-anak kita untuk berani menyampaikan yang hak, amar ma'ruf dan nahi munkar, karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan kewajiban agama, diwajibkan kepada siapa saja yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.